pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Apa kabar pagi hari ini? Semangat, antusias untuk memuji menyembah Tuhan, amin. Amin. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara yang pagi hari ini datang mengikuti live streaming ibadah doa pagi. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan pujian yang terbaik buat Raja kita. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara yang siap dan antusias pagi hari ini? Mari taruh kedua tangan kita di dada, kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur punya Tuhan yang baik, sungguh baik, sangat baik. Bapa yang selalu mengasihi kami, Bapa yang senantiasa setia menjaga hidup kami. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Kami boleh memulai hari kami dengan penuh antusias. Kami mau memuji, kami mau menyembah, kami mau mengagungkan Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau Tuhan Yesus Kristus, Allah yang selalu ada menyertai sepanjang hari kami. Kami percaya sepanjang hari ini akan menjadi baik karena ada Tuhan yang menyertai kami. Apapun yang terjadi kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Ini pujian kami, ini sembah kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari sembah Dia pagi hari ini. Berikan pujian yang terbaik, sembah yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih. Syukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat hari yang baru yang Kau sediakan bagi kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, hati kami melimpah dengan syukur kepadamu, Allahku, Kau Rajaku. Terima kasih. Anak-anak Tuhan, terima kasih buat kehadiran Tuhan di hati kami, di hidup kami. Kami percaya Tuhan, sepanjang hari ini penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sempurna atas hidup kami. Kami sungguh bersyukur, kami sangat bersyukur kepada dengan ucapan syukur Tuhan. Lidah bibir kami penuh puji-pujian kepadamu Allah yang hidup. Allah yang kami sembah, Allah yang perkasa, Allah yang selalu setia menyertai, menjagai kami. Syukur-Mu umat Tuhan, naikkan syukur-Mu dengan segenap hati-Mu. Haleluya, haleluya. Engkaulah perisai kami, Kau
perisaiku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku, hidupku. Segenap hati mari nyatakan lebih lagi umat Tuhan. Engkaulah perisaiku, yes Tuhan. Saat badai hidup menerpaku, janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu. Ku kan bertahan, ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu. Ku kan berdiri, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena kami percaya, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Amin, amin Tuhan. Kau yang selalu menopang hidup kami. Kau perisai kami, kau kekuatan kami Tuhan. Allah yang kami sembah, Allah yang perkasa. Hiaralabaya shikinabaya ral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 abaya rabayasi. Hikarabahaya ral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 abaya rabayasi. Haleluya. Haleluya. Kekuatan kami hanya daripadamu Tuhan. Haleluya. Kami takkan menyerah pada apapun juga.
memberikan kekuatan, ada Tuhan yang memberikan perlindungan, ada Tuhan yang memberikan penyertaan, ada Tuhan yang selalu setia bersama dengan kami. Kami percaya, kami beriman hanya kepadamu, Yesus Tuhan. Ku takkan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dengan iman percaya katakan, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari yang berserah kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu, nyanyikan. Ku takkan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sekali lagi nyanyikan, ku takkan menyerah. Nyanyikan dengan iman, nyanyikan dengan percaya. Ada Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Mari berserah kepada Dia, Tuhan yang besar. Tetapi ku Berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sekali lagi, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Amin, amin. Tuhan, kami percaya Haleluya. Kau punya rencana yang indah dalam hidup kami. Yes, Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau tetapkan hati kami untuk terus percaya. Amin. Di tengah badai, di tengah gelombang hidup kami, ada Tuhan yang Yes, selalu haleluya. beserta dengan kami. Tuhan, kami mau renungkan firman-Mu agar sepanjang hari ini kami hidup dan kami menghidupi firman yang kami renungkan pagi hari ini. Kami buka hati kami buka telinga kami mau belajar firman Tuhan lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur berdoa. Haleluya. Yang siap merenungkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara, satu tokoh yang akan kita pelajari, mungkin bukan hanya satu ya, ada beberapa, tetapi kita mau melihat keteladanannya hanya satu tokoh saja. 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 10. Mari kita akan baca pelan-pelan. Bapak Ibu Saudara bisa membaca lewat teks yang ada di bawah ini. 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 10. Firman Tuhan berkata, ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana
Tidak, orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Bapak Ibu Saudara, kita menyaksikan, kita melihat sebuah keluarga yang seorang suami mempunyai 2 istri. Satu istrinya punya anak, satu istrinya tidak punya anak. Tetapi hal yang tidak baik dilakukan oleh Penina sebagai madu Hana adalah dia sudah diberkati anak, tetapi dia bukannya mengucap syukur dan membesarkan hati Hana, tetapi dia justru membuat hati Hana gusar. Mungkin kalau zaman sekarang Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa memvisualkan, mungkin ketika sedang belanja, Hana mau menuju ke pasar atau ke warung mau belanja pagi hari. Di situ ada Penina dan sekumpulan ibu-ibu belanja. Mungkin mulai membicarakan tentang Hana, itu loh yang mandul, yang gak punya anak. Setiap hari Hana digibahin sama madunya. Setiap hari Hana dijulitin sama madunya. Dan itu membuat hati Hana gusar. Dia mengadu sama suaminya, tetapi suaminya ya sekedar memberikan, "Sudahlah, ya memang kamu sabarlah." Mungkin seperti itu ya. Namun mungkin hal itu belum cukup menenangkan hati Hana. Hingga satu kali ketika Penina kembali menyakiti hati Hana, Hana datang kepada Tuhan. Dia berdoa di rumah Tuhan. Dia menangis terseduh-seduh dan mengadukan nasibnya, mengadukan kejengkelannya, mengadukan sakit hatinya kepada Tuhan atas apa yang terjadi dalam hidupnya. Hana menceritakan semuanya kepada Tuhan. Gimana kalau kita Bapak Ibu atau Ibu-ibu, jika kita sedang jengkel sama suami, jika kita sedang jengkel sama anak, kepada siapa kita mengadu? Kepada ibu-ibu tetangga kompleks kita? Kepada amang-amang tukang belanja di dekat rumah kita? Atau kepada teman-teman kita mungkin? Teman-teman reuni, teman-teman sohib masa kecil kita? Atau kepada siapa Bapak Ibu? Kita melihat Hana ketika dia jengkel sama madunya. Dan ketika dia merasa suaminya juga tidak membela dia. Dia datang kepada Tuhan. Dia mengadukan semuanya kepada Tuhan. Karena dia tahu kalau orang lain gak akan lakukan sesuatu. Tetapi kalau Tuhan pasti akan lakukan sesuatu. Kita melihat Hana menangis terseduh-seduh. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita, tentunya kita pernah mengalami hal yang tidak baik, hal yang kadang menjengkelkan, hal yang tidak sesuai dengan harapan kita. Dan ketika itu terjadi dalam hidup kita, mungkin teman komsel kita bukan malah menenteramkan hati kita, bukan malah menenangkan kita, tetapi justru mengkompori kita, atau membesar-besarkan masalah kita, atau justru menyalah-nyalahkan kita.
kalau kita bercerita kepada orang tua kita, kalau kita bercerita kepada suami kita, mungkin mereka pun juga tidak memberikan pembelaan kepada kita, sehingga hati kita semakin gusar karena permasalahan yang kita alami. Tetapi percayalah Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengadukannya kepada Tuhan lewat doa kita, kita curahkan semua isi hati kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan bekerja. Kita akan melihat cerita selanjutnya Bapak Ibu Saudara. Tuhan mendengar doa Hana dan Tuhan membuka kandungan Hana, dan akhirnya Hana mempunyai anak yang dia beri nama Samuel. Ada hasil di dalam doa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Belum tentu ada hasil jika kita datang bercerita kepada orang lain. Selalu ada jalan keluar ketika kita meminta nasihat Tuhan. Selalu ada arahan, selalu ada petunjuk ketika kita menyerahkan seluruh kehidupan kita, permasalahan kita, apapun yang sedang kita hadapi kepada Tuhan. Tetapi belum tentu ada arahan, ada petunjuk ketika kita bercerita kepada orang lain. Pagi hari ini, bahkan setiap hari dalam hidup kita, mari awali kita selalu menceritakan kepada Tuhan apa yang kita alami. Dan akhiri di malam hari, adukan semua yang kita alami sepanjang hari itu kepada Tuhan. Supaya dia tahu, dia pasti tahu Bapak Ibu Saudara, dia maha tahu. Tetapi supaya dia ada obrolan Bapak Ibu bersama dengan Tuhan. Dia adalah pendengar yang baik, dia pendengar yang setia, dan dia selalu punya waktu buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Apa yang sedang Bapak Ibu Saudara dan saya alami hari-hari ini? Tuhan, aku tidak akan pernah menyerah. Perhatikan Ibu Hana, dia tidak akan pernah menyerah. Dia coba segala yang dia bisa. Dia datang kepada Tuhan, dia datang kepada Tuhan dan menceritakan segala sesuatu yang dia alami kepada Tuhan. Mungkin ada beberapa pasangan yang hari-hari ini merindukan seorang anak, atau mungkin ada di antara Bapak Ibu yang menanti-nantikan seorang cucu lahir dari anaknya, dari menantunya, tapi sampai detik ini belum terwujud juga. Jika kanan kirimu menghujat engkau, jika kanan kirimu memberikan perkataan-perkataan yang tidak baik kepadamu, mari katakan, hidupku bukan dari apa kata orang, tetapi hidupku dari apa kata Tuhan. Mungkin bagi manusia mustahil, tetapi Tuhan punya 1001 cara untuk mendatangkan berkat mujizat atas kehidupan kita. Yang kita lakukan hanya satu Bapak Ibu Saudara, berserah kepada Tuhan. Waktu ibadah doa malam saya sudah pernah menyampaikan, berserah artinya kita mempasrahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita melakukan bagian kita yang dapat kita usahakan, yang dapat kita kerjakan. Dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas kehidupan Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Mari terus usahakan yang terbaik. Mari terus berjuang untuk kehidupan kita menjadi semakin baik. Dan lihat, Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Apa yang tidak pernah Bapak Ibu Saudara pikirkan, apa yang tidak pernah timbul di hati kita. Bahkan mungkin kita berkata, Tuhan, gak mungkin itu terjadi dalam hidupku. Tuhan, rasa-rasanya gak bisa aku melakukannya. Tetapi lihat, Tuhan akan mengerjakannya tepat pada waktunya. Dan kita akan melihat cara Tuhan bekerja beda dengan cara kita. Karena dia Tuhan Allah, dia perisai kita, dia tanduk keselamatan kita, dia kubu pertahanan kita. Dia gak akan kurang cara untuk menolong kita Bapak Ibu Saudara. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara berkata, Tuhan, pagi hari ini aku mau berserah kepadamu. Aku mau menyerahkan anak-anakku, aku mau menyerahkan suamiku, aku mau menyerahkan menantuku, aku mau menyerahkan pekerjaanku, aku mau menyerahkan jodohku, aku mau menyerahkan usahaku, aku mau menyerahkan kesehatanku kepadamu
Tuhan, aku percaya ketika aku mau menyerahkan kepada Tuhan, dan ketika sungguh aku serahkan, maka Tuhan akan ambil alih segala-galanya yang aku serahkan. Jika Bapak Ibu berkata demikian, mari angkat kedua tangan kita ke hadapan Tuhan. Segenap hati katakan kepada Tuhan, aku tidak akan menyerah Tuhan. Sebelum aku coba apa yang aku bisa, nah aku percaya Tuhan punya rencana, dan rencana Tuhan itu rencana yang baik. Segala sesuatu yang datang dari Tuhan itu baik, untuk mendatangkan kebaikan bagi saya. Jika orang berkata aku tidak mampu, aku mau berkata aku mampu bersama Tuhan. Jika orang katakan kamu tidak bisa, aku mau berkata aku bisa bersama Tuhan. Jika orang berkata tidak mungkin, aku mau berkata mungkin di dalam nama Tuhan. Sebab itu aku mengangkat tanganku, dan dengan iman aku berkata, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Angkat tangan kita bersama-sama nyanyikan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kemenangan demi kemenangan atas hidup kita. Tuhan, Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat di hadapan-Mu, yang menyerahkan seluruh hidupnya sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kami kepadamu. Tuhan, ketika kami mengangkat tangan berserah, itu tanda kami tidak mampu, itu tanda kami tidak bisa, itu tanda kami menyadari kemampuan kami terbatas. Kami butuh Tuhan, kami perlu Tuhan memegang kami dengan erat, memberikan kami pertolongan, memberikan kami penyertaan, memberikan kami kekuatan hingga kami tetap tangguh menjalani setiap musim dalam hidup kami. Ujian boleh datang, tantangan boleh datang, sakit penyakit datang, tetapi ketika kami berserah kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kami, Tuhan memberikan kekuatan kepada kami, dan kami akan tampil sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan, apapun yang dikerjakan setiap anak-anak Tuhan, biar Tuhan memberkati mereka yang bekerja, mereka yang sedang sekolah, mereka yang berusaha. Tuhan berkati semuanya, hingga tidak ada satupun anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan kekurangan makan, minum, pekerjaan, kekurangan pakaian, tidak ada Tuhan. Dan kami juga menyerahkan setiap pergumulan anak-anak Tuhan. Jika saat ini ada yang merindukan seorang anak, Tuhan, Engkau menjamah kandungan setiap anak-anak-Mu, dan Engkau memberikan keturunan demi keturunan yang takut akan Tuhan, yang menyembah hanya Tuhan Yesus saja. Jika ada anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan beri jalan terang, berikan petunjuk-Mu agar anak-anak-Mu mendapatkan pekerjaan.
pekerjaan, jika saat ini sedang berkonflik karena hubungan rumah tangga, hubungan pertemanan, hubungan apapun juga, Tuhan pulihkan supaya kami punya kerendahan hati untuk saling mengasihi, untuk saling mengampuni, dan kami boleh hidup kembali dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Pergumulan apapun yang saat ini mungkin hamba-Mu tidak tahu, yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu, Tuhan, Engkau tampil sebagai penolong atas kehidupan mereka, hingga mereka semuanya mendapatkan jawaban yang benar yang datang dari Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini, dan kami mau jalani bersama dengan kekuatan Tuhan, bersama dengan kasih Tuhan, bersama dengan penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami, ini sembah kami peralaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin.